Masak anginnya mau bat mabit, jadi apinya itu nggak jelas. Mantep pokoknya. Kentang dan telur bisa langsung makan. Mangkok kayak kegeden, golek masak ngebut, bok anaknya tangi. Halo, assalamualaikum, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya. Hari ini mumpung anak saya si kecil Amanda lagi bobok ditungguin sama bapaknya, sekarang saya mau masak cepet-cepet mumpung bobonnya kayak lali anteng ya. Takutnya nanti belum selesai malah sudah bangun. Hari ini saya mau masak sayur bening daun katu, ngelonyom oyong atau gambas, terus mau beladok telur. Telurnya telur bulat saja, jangan diceplok. Masaknya satset, main cepet rampung. Sekarang saya mau menyiapkan dulu bahan-bahannya ya teman-teman. Nanti belado telurnya mau saya tambah pakai kentang. Ada kentang sisa 4. Masaknya yang mudah dan simple, bumbunya juga gampang, sing cepet matang, sing penting ana rasa asin, gurih, pedes, legi ya. Ini kemarin malam suami saya yang beli sayur tegeannya. Kalau misalnya kemarin malam nggak beli, mungkin hari ini saya masaknya agak kesiangan ya, soalnya nunggu yang di warung pada pulang belanja dari pasar. Tiada hari tanpa sayur bening, pasti masak sayur bening biar asinya itu lancar, banyak. Sayur beningnya saya tambah wortel, jagung manis, ini kalau di tempat saya namanya oyong atau gambas. Biasanya kalau saya ngupas gambas, kulitnya ini tidak begitu bersih banget, nggak sampai putih-putih semua ya teman-teman. Jadi kulitnya itu disisakan sedikit, masih ada ijo-ijonya, lebih enak menurut saya. Gini tuh. Motong gambasnya sesuai dengan selera kita saja. Kalau saya motongnya seperti ini. Sekarang saya mau ngerebus yang buat sayur beningnya dulu. Ada jagung, ada wortel. Ini kan agak lama ya. Lagi pada ngapa? Pesan? Buru. Untuk sayur beningnya saya di sini hanya menggunakan bawang merah sama kencur. Bawang putihnya di skip dulu. Bumbunya dihaluskan. Mungkin di tempat kalian masak apa? Sayur bening menggunakan kunci ya. Kalau di tempat saya menggunakan kencur.
Saya mau goreng tempe. Sayur bening saya tambah gula merah, daun salam, aduk dulu. Tunggu sampai bahannya ini agak empuk ya teman-teman, baru dimasukkan daun katuk. Saya mau bikin bumbu balado. Di sini ada cabai merah besar yang sudah saya rebus, kemudian ada bawang putih. Saya tambah kemiri, garam, haluskan. Untuk bawang merahnya nanti saya potong tipis saja. Kalau sudah halus, saya tambahkan tomat. Tomatnya seperti ini saja juga nggak apa-apa, soalnya nanti saat dimasak juga tomatnya ini bisa hancur dengan sendirinya. Terus kalau misalnya baladonya ini pengen rasanya lebih pedas, jadi kita itu harus menambahkan cabai rawit. Tempenya matang. Ini kira-kira sudah empuk ya wortelnya. Saya masukkan bumbu yang sudah saya haluskan tadi. Saya juga masukkan daun katunya. Wangi ini. Terakhir saya tambah penyedap secukupnya. Tunggu mendidih, kemudian dimasak dulu sebentar. Jangan dimasak lagi terlalu lama ya, takutnya nggak enak. Kemudian dicek rasa, kalau rasanya sudah pas, sudah oke, boleh diangkat dan disajikan ya teman-teman. Tuh, mantep pokoknya. Soto ya mbak? Sotone Bunia? Oh, Bu Selap, mantep. Masak anginnya mau bat mabit, jadi apinya itu nggak jelas, nggak matang-matang, jadi lama. Kenapa tadi saya memasukkan bumbunya itu belakangan, supaya rasanya itu lebih segar, lebih enak, wangi. Tempenya sudah mateng. Tuh. Ih, tempe sama tahu. Tempe mbah? Ayo, Mbak Sanu gasnya enteng. Sayur benihnya sudah matang teman-teman, ini sudah mendidih ya. Saya matikan api. Oke, mantep. Cempale saya taruh di dalam. Iya. Telur. Goleh masak ngebut, bok anaknya tangi. Goreng telurnya nggak usah terlalu matang lah, yang penting digoreng saja sebentar supaya nanti pas dimasak itu nggak mudah hancur.
Gini aja lah ya teman-teman, saya angkat dan tiriskan dulu. Saya masih menggunakan minyak yang tadi. Sekarang saya mau tumis dulu bawang merahnya. Bawang merahnya ditumis sampai harum dan berubah warna. Ini sudah berubah warna bawang merahnya. Kemudian saya masukkan bumbu yang sudah saya haluskan tadi. Saya tambah gula merah. Kemudian masak bumbunya ini sampai benar-benar matang ya teman-teman. Ini bumbunya sudah matang ya teman-teman. Kemudian saya tambah sedikit air. Penyedap. Saya masukkan kentang. Ini kentangnya sebelumnya sudah saya goreng. Dan telur. Aduk sampai bumbunya ini tercampur rata. Kemudian saya mau menambahkan sedikit kecap ya teman-teman, sedikit saja. Mantap. Kalau bumbunya sudah tercampur rata, dimasak sebentar, cek rasa dulu. Kalau rasanya sudah pas, sudah oke, boleh diangkat dan disajikan. Ini sudah matang. Tuh. Ini bisa untuk anak-anak. Kebetulan anak-anak hari ini belum pada pulang sekolah, nanti masih hangat saat mereka pulang dari sekolah. Bisa langsung makan. Matang teman-teman. Mantap. Saatnya masak sayur gambas. Pertama seperti biasa saya tumis dulu bawang putihnya. Tapi ngomong-ngomong kok belum panas ya? Angin nih mau obat mabit. Masak sayur gambas di kloyom itu maksudnya airnya dikasih yang banyak buat ngokoh nasi teman-teman. Jadi pas kita makan kita ngambil airnya itu agak banyak. Air ini air sayur maksudnya ya, jadi lebih enak. Ini bawang merah sama bawang putihnya sudah berubah warna dan harum. Kemudian saya masukkan cabai dan gula merah, tumis lagi. Saya tambahkan tambah delek. Saya masukkan gambas, ini sudah dicuci ya. Saya tambah air secukupnya. Tambah garam. Sudah mendidih, kemudian dimasak sampai matang. Terakhir saya tambah penyedap secukupnya. Aduk sampai semuanya tercampur rata. Kemudian dicek rasa dulu. Kalau rasanya sudah pas, sayurnya sudah matang, boleh diangkat dan disajikan. Ini sudah matang teman-teman. Tuh, matang ya. Nah, matikan api.
Mantap. Semua menunya sudah matang, tapi mangkok kayak kegedean yang buat sayur ini. Tak masukin ke dalam box, suami saya mau makan. Balado telore, mantep. Pokoknya serba mantep kabeh. Ngintip anak saya belum bangun. Masih bubuk, anteng. Mumpung anak saya masih anteng, saya mau lanjut makan. Biar nanti di saat dia bangun, saya sudah punya ASI yang siap untuk dikonsumsi. Bismillahirrahmanirrahim. Makanan setiap hari orang busui atau ibu menyusui itu seringnya adalah sayur bening. Itu sangat bagus. Bismillah. Tadi pas masak itu kayak diuber-uber maling, gugup, terus tiba-tiba gasnya habis, anginnya mumpat mabit ora jelas, jadi lama banget. Untung anak saya anteng, ditungguin sama suami saya. Sekarang apa-apa itu harus serba cepet, nggak bisa lama-lama. Takutnya apa? Kepikiran anaknya bakal nangis. Dek Manda ngerti kalau lagi disambi sama emak ngevlog bikin video. Anteng dari tadi nggak bangun-bangun. Pas waktu bobo ditungguin sama bapak. Tadi saya makannya buru-buru. Hari ini Dek Manda pakai baju yang dapat bingkisan dari rumah sakit. Lucu, bagus. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih untuk kalian semuanya yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini bisa menghibur kalian semuanya di sela waktu yang senggang. Sampai jumpa di lain waktu, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum. Dadah. Gak boleh kenceng-kenceng, nanti bangun kaget. Ditunggu nih bapak ya manut ya ndak? Iya.